Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Kita masih di Bincang Kampus nih ya Tribuners. Nah untuk hari ini seperti biasa kalau di Bincang Kampus memang narasumber kita itu dari mahasiswa dan mahasiswi yang tentunya tergabung dalam UKM ataupun mereka yang punya prestasi. Nah kalau narasumber saya kali ini dia adalah salah satu mahasiswa berprestasi ya. Ini namanya Rizka Febrianti. Halo Rizka, panggilannya Rizka benar? Iya Kak. Nah, Rizka ini asalnya dari mana ya kalau boleh tahu? Kalau saya asli di pesisir barat, cuma dari SMK-nya sekolah di Bandar Lampung. Oh gitu, tapi kalau dari asli memang dari pesisir barat ya. Nah Tribuners, hari ini kita bakal ngobrol ya bareng Rizka. Bisa dilihat ya untuk prestasi Rizka. Kedua di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Cabur Pecak Silat nih ya Tribuners. Ini masih banyak lagi nih ya prestasi-prestasi yang lain. Ini kita cuman ambil dua terbesar dan terbarunya aja ya Rizka ya. Mungkin nanti Rizka sendiri aja deh yang bisa jelasin gitu kan ya. Nah Rizka, aku nih penasaran banget nih dengan Rizka. Pecak silat ini kan memang asli Indonesia ya, asli bela diri dari Indonesia, dan memang jarang banget untuk perempuan kebanyakan mengambil pecak silat ini sebagai atlet gitu ya, atau olahraga pilihan. Kenapa Rizka memilih pecak silat gitu? Kalau memang awal mula sukanya kapan? awal mulanya itu sebenarnya coba-coba ya Kak ya. Waduh, coba-coba iya, ya. Waktu SMK itu kan ada eskul, jadi di situ ada taekwondo. Emang dari SD itu belum masuk ke pencak silat ini apa sih, cuma sekedar penasaran. Jadi gitu. Pas masuk dan pas banget masuk pencak silatnya di perguruan PSHT. Jadi di situ emang kalau di PSHT itu rasa persaudaraannya yang ditamain Kak. Jadi makin kesini kayak nyaman gitu. Nyaman ya. Sampai sekarang saya dari 2016 sampai sekarang masih aktif. 2016 loh Tribuners, itu udah lama banget loh ya, udah hampir 6-7 tahunan ya. Iya, betul. Bergabung bersama PSHT itu. Iya. Berarti pada saat itu Rizka usianya masih kelas berapa tuh? Berapa tahun dan kelas berapa gitu sekolahnya? Kelas 1 SMK itu baru masuk itu lah Kak. Oh baru masuk gitu ya? 16 ke 17 tahun. 17 tahun gitu ya, terus langsung menemukan ekstrakurikuler ini. Betul. Gitu di sekolah, terus coba-coba ternyata nyaman gitu ya. Ternyata. Memang kenapa sih kalau di PSHT itu yang membuat Rizka nyaman? Ya pertama mungkin dari awal emang diajarin persaudaraannya, jadi sama-sama. Jadi kita sistem latihannya itu Kak emang abis sisa. Emang kalau orang dengar nama PSHT itu serem. Bener. Latihannya kayak kejem banget sih. Bener, gitu, apalagi malam-malam. Betul. Tapi di sisi lain itu tuh emang kayak saya tuh merasa ada rumah loh Kak gitu. Dari abis isa kita latihan, setelah capek kan, suruh lari, suruh gerak ini itu. Tapi senang karena bareng-bareng sedulur, kalau bahasanya kami itu sedulur. Setelah itu biasanya jadwalnya itu makan malam. Jadi makan kita orang tuh bawa bontot. Jadi suap-suapan gitu loh Kak. Jadi kayak aduh enak banget, nyaman banget gitu. Nyaman banget ya. Jadi memang yang kunci utama itu menemukan rumah ya. Iya, dan betul. kenyamanan itu tadi. Iya. Dan Rizka menemukan itu di PSHT, Di PSHT ini gitu. Selain solidaritas, apalagi sih mungkin yang bisa Rizka ceritakan bergabung bersama PSHT ini senangnya? Oh, saya mendapatkan selain persaudaraan, saya dapat beasiswa juga di UBL karena prestasi dari pencak silat. Iya. Awalnya saya emang daftar di negeri nggak masuk gitu Kak. Jadi kayak sampai aduh putus asa mau ngapain. Jadi ada jalan dari pelatih Rizka, katanya cobalah masuk UBL. Kebetulan ada bukaan prestasi kan, nyoba dulu siapa tahu rezekinya. Saya udah kumpulin barang tuh Kak, mau pulang kampung. Akhirnya saya daftar di UBL kan. Saya juga nggak nyangka ternyata dapat beasiswanya full gitu. Oh full funded banget. Wah, keren banget Rizka. Jadi di sini karena saya ngerasa tanggung jawab, makanya sampai hari ini saya latihan gitu. Benar-benar. Karena prestasi itu sangat membantu bagi kaum ekonomi rendah kayak kami ini, iya Kak. Sebenarnya mungkin karena
bukan, kalau bukan beasiswa mungkin saya nggak kuliah gitu sampai hari ini. Alhamdulillahnya emang Tuhan ngasih jalan, Iya, benar, saya benar, bisa benar. kuliah di Jalannya UBL. Rizka memang ada di PSHT ini Iya, ya. betul. Benar-benar dibukakan banget nih ya jalannya untuk Rizka dan sampai dapat beasiswa loh Tribuners. Ternyata memang apa namanya, dari organisasi-organisasi apa bela diri dan kepencasilatan itu memang memberikan juga ya ruang Iya, betul. prestasi. Walaupun mungkin tidak membiayai penuh, tapi kan setidaknya kita tuh Membantu. mendapatkan Iya, sekedar membantu. informasi gitu yang tadinya kita nggak tahu, jadi tahu ternyata ada informasi ini loh gitu, selain kesaudaraan tadi ya yang didapat ya gitu. Berarti pas awal mula nih kan ya masuk SMA terus masuk juga SMK ya, masuk juga PSHT ini, awalnya berarti latihan dulu nih seperti biasa. Betul Kak, latihan. Jadi latihannya itu di waktu SMK itu seminggu itu 3 kali. Seminggu 3 kali, wah, lumayan gencer juga ya. Iya, jadi habis asar sampai maghrib. Kadang itu latihan prestasinya beda sama latihan perguruan. Kalau perguruan dulu Rizka di malam habis Isya sampai jam 11, kadang tergantung sabuk-sabuknya juga Kak, tingkatan sabuknya. Tingkatan kayak gitu. sabuknya. Nah, berbicara masalah sabuk, Rizka, kalau PSHT atau pencak silat ini ada tingkatan berapa sabuk sih untuk dari yang terendah sampai yang teratasnya? Kalau di PSHT yang pertama itu Rizka sabuk jambon, yaitu pink. Dia ada tingkatannya sendiri dan ada penjelasannya sendiri yang nggak bisa Rizka jelaskan gitu kan. Oke. Yang kedua sabuk hijau. Sabuk hijau, oke. Dan terus ketiga itu sabuk putih kecil, dia berukuran segini. Yang terakhir yaitu mau jadi anggota PSHT pakai mori, Mori. kain kafan itu udah jadi anggota PSHT. Oke, jadi Iya. memang itu bener ya yang Iya, katanya nyata ya, bener memang mengambil kain kafannya. Oh ya, ini lumayan memang cukup apa ya, excited juga nih Rizka untuk kita bisa bahas di sini gitu ya untuk Tribuners di rumah. Bahwasannya memang cara pengambilannya itu kan ada yang memang ini aku denger sih ya, tapi nggak tahu sih. Makanya di sini Rizka mungkin bisa meluruskan gitu ya. Memang bener ngambilnya di ini, Makam. di makam gitu, atau memang uji nyali juga kah? Iya, ada Kak. Sebenarnya itu tuh kayak ngetes mental kita juga Oke. sih, bukan yang aneh-aneh. Benar, Kadang kan benar, orang kan mikir, PSHT ngambil sabuk aja di makam, itu pasti udah nggak jelas. Sebenarnya itu gimana caranya kita mengendalikan diri kita di situ. Jadi kayak tes mental. Emang Kak, kalau mau masuk kuburan malam-malam tuh bener-bener dites mentalnya. Takut banget gitu Takut ya? banget, tapi akhirnya dari itu saya bisa melewatin ini kayak gitu, kayak ngerasa seneng. Ternyata saya nggak setakut itu. Ternyata pemberani juga gitu ya. Jadi kayak pembuktian diri juga sih. Benar-benar berarti memang dari di PSHT sendiri untuk melakukan kenaikan tingkatan sabuk itu memang melakukan prosesnya itu kan beda-beda ya, Iya, setiap betul. setiap organisasi gitu. Nah, kalau PSHT ini memang mengambilnya melalui makam-makam gitu, tapi kan itu juga untuk mengetes mental tadi ya, tes mental, dan juga memang ada pasti setiap itu pasti ada pesannya gitu ya yang bisa kita ambil gitu. Nah gitu, Rizka bisa jelasin nggak sih untuk naik step per stepnya ke sabuk itu perlu apa aja, berapa lama, tahapannya apa? Sebenarnya kalau tahapannya itu kalau tergantung Kak. Setahun itu bisa jadi anggota PSHT juga sebenarnya. Oh, setahun? Cuma Cukup ya? kalau Rizka berhubung di sekolahan, jadi pengennya itu tetap lanjut, jadi 3 tahun Rizka baru jadi anggota PSHT. Tapi untuk tingkat sabuknya nggak bisa Rizka jelasin karena emang dari perguruan kita sendiri. Oke. Nah itu memang beda gitu kan, Rizka bilang tadi ada yang untuk prestasi, ada yang untuk keanggotaan PSHT. Itu memang beda kah atau bagaimana? Beda Kak, kalau misalnya PSHT dia perguruannya sendiri. Kan di sini itu pencaksilat itu tergabung dalam IPSI. Di bawah IPSI itu ada sub-subnya itu kayak perguruan PSHT, terus Pagar Nusa, Tapak Suci, terus perisai diri dan lain-lain, masih banyak di bawah IPSI. Nah, kalau latihan prestasi ini latihan di semua perguruan punya. Kalau PSHT ini kan emang punya identiknya sendiri gitu, punya jurus dan senamnya sendiri gitu, berbeda dengan perguruan lain. Sedangkan kalau prestasi dia seperti tendangannya ada semua. Jadi di perguruan Tapak Suci ada, di PSHT ada, jadi sama gitu. Mungkin bedanya penyebutannya aja. Penyebutannya aja. Berarti yang untuk prestasi ini dan juga PSHT ini berbeda ya? Berbeda. Tapi kalau sekarang Rizka memang sudah tergabung ke PSHT? Iya, alhamdulillah saya jadi anggota PSHT itu 2018. Wow, udah lumayan lama dong. Iya. 2018 ya, 2018. Nah itu mungkin Rizka bisa ceritain gak sih prosesnya gimana tuh untuk bisa melalui sampai ke tahap menjadi anggota PSHT itu?
Prosesnya ada manisnya, ada pahitnya juga. Tapi Pahitnya gimana sih kalau pahitnya? pahitnya itu Latihan ketika ya kali latihan ya? itu Kak, aduh, jadi kalau abis isa itu, aduh saya mau latihan itu udah lemes gitu Kak. Itu biasanya latihan berapa, seminggu 3 kali juga atau setiap hari atau gimana? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Kan kadang ketemu pelatih yang galak, ada yang enak, Iya, ada iya, yang iya, manis iya. juga Iya, kan. benar, Tapi benar. ya kayak gitu, jadi setiap pelatihan itu, aduh kayak kan kebanyakan kita orang izin banyak hal itu sih manisnya tuh Kak, ketika udah disiksa terus makan bareng. Tapi kalau buat ngulangnya lagi kayaknya enggak ya. Jadi cukup deh. memang manis untuk dikenang, Iya, tidak untuk betul, diulang. betul, iya. Oke. Nah, selain itu di PSHT ini kan ada tingkatan-tingkatan sabuk, terus itu juga apa namanya, cabang perlombaannya juga banyak ya. Iya. Nah, untuk Rizka sendiri udah cabang perlombaan apa aja yang udah diikuti sampai dengan sekarang nih? Saya dari SMK itu udah lupa sih Kak, coba ingetnya di terbaru ini dari 2022 ini kan penuh Kak, saya sampai capek, sampai drop kemarin tuh karena padat kan COVID. Jadi setahun ini, Iya. 2022 itu banyak banget banyak yang- banget tuh. karena 2020 itu kan COVID, Benar. jadi nggak ada pertandingan. Masa 2022 ini semua pertandingan Semua malah keluar pertandingan gitu. ya. Yang bulan 4 kemarin itu di PSATK Pelampung Tengah mau ke itu tuh model kayak seleksi buat kejuaraan internasional di Madiun kemarin. Terus yang kedua sirkuit IPSI Lampung di sini. Terus yang terbaru kemarin itu yang kenangannya itu lumayan itu di Indonesia Open Kak. Nah, Indonesia Open tuh tingkat nasional ya? Internasional. Oh, internasional. Jadi dia kayak seleksi cari atlet nasional gitu. Nah, kebetulan Rizka kemarin ada untungnya, ada musibahnya juga kemarin. Apa tuh? Jadi Rizka pas mau perebutan semi itu masih babak 1, kan ada 3 babak tuh Kak. Jadi babak 1 masa Rizka masih siap-siap gitu, masih nyari-nyari poin. Ini Rizka kena, ini kan ada bekas nih. Oh iya. Ketonjok jahit 2 kemarin di sini. Nah di situ, aduh kataku, udah nggak mikirin itu lagi. Aku nangis, aku pikir, aduh mataku pecah itu pikirannya. Itu kayak, tapi ngelihat ketemu lawan-lawannya itu bener-bener hebat Kak, bener-bener lawan yang wow gitu. Jadi kayak walaupun gue nggak menang, tapi gue dapet pengalamannya lebih loh gitu. Oke. Itu berapa lama tuh Rizka kemarin latihan? Latihan di gimana? Yang waktu kena ini? Itu sebenarnya latihannya rutin sih Kak. Rizka hampir tiap hari. Hampir tiap hari kalau yang itu. Berarti kalau dikelompokkan per bulan, 2 bulan selama Jadi- menuju ke itu. Oh itu, kalau di fisik kan kita suruh jaga fisik masing-masing itu tiap hari. Kalau latihan IPSI-nya itu seminggu itu 3 kali. Oke, lumayan cukup Iya, juga berapa? ya. 3 bulanan lah. 3 bulanan ya, itu berlatih terus tuh Iya. untuk perlombaan itu ya. Betul. Nah, kalau di internasional, tingkat internasional itu apa sih yang Rizka temuin di sana yang berbeda? Selain karena mereka tangguh-tangguh ya mungkin. Saya bisa ngeliat padepokan pencak silatnya Indonesia itu Oke. yang sangat luar biasa. Nggak semua orang bisa sampai situ. Ternyata saya bisa Bisa. nyampe sini gitu. Kemarin tuh mewakili Lampung kebetulan. Tuh rezekinya emang lancar bener. Iya, alhamdulillahnya Dikasih, di pencak silat ya. Saya aja nggak nyangka, wah saya udah nyampe sini. Itu di mana tuh? Di taman ini Jakarta TMI. Oh, TMI. Oke, itu dari seluruh Indonesia kumpul jadi satu Iya. di situ. Ada juga yang dari Malaysia kemarin. Oh, Malaysia juga ada. Ada yang dari mana ya? Pokoknya luar. Itu khusus atlet, semua atlet atau pencak silat aja? pencak silat, khusus pencak silat. Pencak silat kan punya Indonesia, kok Malaysia bisa ikut juga? Iya, buat ke SEA Games-nya. Itu kan Indonesia Open, jadi semuanya masuk internasional. Oh, Jadi kalau internasional Iya, kan iya. semuanya bisa masuk Kak. Wow, keren. Nah, kalau ini dia lagi di mana nih? Ini lagi di Metro, ini tahun 2020 kalau nggak salah. Oh, 2020 COVID akhir. dong? Ini perlombaan apa nih? Itu PSATK, perlombaan internal di perguruan Rizka. Nah, kalau PSHT ini apa sih bedanya dia dengan ilmu bela diri yang lain? Kalau bedanya saya kurang paham ya Kak, karena saya memang benar-benar cinta sama PSHT, jadi saya perguruan cuma PSHT. Ya menurut saya lebih, saya punya rumah sendiri di PSHT gitu. Maksudnya perbedaannya dari segi tekniknya gitu, apakah dia lebih main poinnya banyak ke kaki, banyak ke nendang, banyak ke apa tuh gitu? Kalau segi tekniknya sama aja, cuma mungkin ke persaudaraan. Jadi kalau udah jadi anggota itu kan ada lambangnya sendiri nih Kak, lambang hati bersinar. Pokoknya kalau Kakak ngelihat persaudaraan Setiati Trate itu perguruan Rizka. Nah, jadi
Kalau ke Jawa itu udah nggak bingung Kak, jadi kalau kemana-mana, makanya Rizka itu ke pesisir barat udah nggak takut, ke Jawa sendiri Rizka nggak takut, karena apa? Udah bawa lambang, udah ada modal, jadi kita itu enak tinggal WA aja, Mas saya di sini. Di sana itu sangat antusias Kak dengan jadi PSHT itu diajarin persaudaranya, jadi nggak mikirin orang mana, nggak kenal, pokoknya pasti ada Pasti jalan ada di jadi kampung. nggak bingung nggak makan, nggak bingung nggak tidur di sana, jadi kayak gitu enaknya PSHT Kak. Jadi banyak saudara gitu. Iya. Nah, kalau berbicara masalah tekniknya nih, kayak misalkan ini pencak silat sama karate. Bedanya bukan dari beda persaudaraannya, beda tekniknya apa tuh? Nah, kalau karate dia punya cabang olahraganya sendiri, beda sama pencak silat. Kalau karate itu biasanya mainnya kalau di prestasinya mainnya kan atas di sini, sedangkan di area muka gitu ya. Sedangkan pencak silat itu yang boleh ditendang kan ada body dari sini ke sini. Jadi kemaluan ke bawah nggak boleh. Oh, nggak boleh. Di leher ke atas nggak boleh juga. Nggak boleh ya. Oke, jadi pelanggaran. kalau masih sebatas ini boleh gitu Iya. ya. Kalau untuk di bawah gitu, ke paha, kaki gitu. Itu biasanya latihan perguruan, nggak apa-apa kalau misalnya. Tapi kalau di pertandingan nggak boleh. Nggak boleh. Jadi pertandingan itu dari kemaluan naik ke sini kan ada body sasarannya sampai sini. Di atas leher juga nggak bisa. Nggak bisa. Pelanggaran. Berarti cuman sebatas ini doang, Iya. body doang ya? Body. Oke. Itu poin-poin yang paling besarnya itu di titik mana aja tuh? Di bantingan ya biasanya Kak. Oh, itu banting juga ya? Jadi nangkep terus dibanting itu dapat poin 5. 5. Kalau untuk pukulan-pukulan biasa? Kalau pukulan dapat poin 1. Poin 1. Oke. Kalau dia udah megang gini terus mukul itu nggak boleh juga, itu teguran. Oke. Itu pelanggarannya. Jadi memang kalau peraturan-peraturannya dalam pencak apa aja yang biasanya? Kalau peraturan di IPSI-nya itu ya kayak misalnya nyerang kemaluan itu teguran, dia nggak Teguran boleh. nggak boleh ya. Terus kalau nyerang Muka? muka dia dapat teguran 2 ya. Kalian aja 2 dikali 5 juri dikurangin udah berapa, jadi Area muka emang benar-benar nggak boleh ya. Nggak boleh. Tapi tadi kok kena ini area. Nah, itu dia teguran kemarin di dis di kemarin. dis. Oke. Itu harusnya kita nggak ini ya, kita menghindar atau gimana sih? Ya nggak, jadi kita tuh udah ke depan-depanan ini kan body nih Kak. Jadi gimana caranya kita nyerang duluan, masukin poin. Jadi sama-sama mikir, mungkin dianya nggak sengaja juga. Iya, Karena iya, saya benar. agak pendek kan daripada dia. Jadi colong-colongan, siapa yang duluan dia dapat poin. Oh gitu, oke. Nah Rizka, mungkin dari pengalaman ini ada nggak sih, kan sekarang udah jadi atlet ya? Ya. Atletnya ya, atlet PSHT nih gitu. Untuk menjadi atlet PSHT itu harus seperti apa sih? Ada kriteria tertentu nggak? Sebenarnya konsisten latihan aja sih. Konsisten, oke. Pertama konsisten. Kalau untuk masalah postur tubuh, makanan, itu diatur juga nggak sih dalam perguruan itu? Enggak sih Kak, karena kan kita ini mending kalau dibiayain ya mungkin diatur. Berhubung di sini nggak dibiayain dan saya juga berhubung anak kosan, mau milih-milih saya nggak makan dong nanti. Iya kan. benar. Jadi ya bebas kalau saya. Oke. Jadi paling jaga fisik aja, latihan konsisten, terus ya kayak berpikir saya ini pengen juara, jadi saya harus latihan sendiri. Benar gitu. Nah untuk sejauh ini Rizka sendiri berarti udah berapa tahun ya di PSHT ya? 2000, pokoknya jadi anggotanya 2018. Tapi kalau ikut cabang prestasi gitu berarti yang di apa sih namanya? Yang di iniin gerakannya beda juga? Atau memang satu gerakan PSHT itu sih? Tergantung dia, jadi ada peraturannya sendiri Kak. Kalau di perguruannya ada peraturan sendiri, kalau di IPSI sama semua cabang, semua perguruan sama di IPSI. Cabang olahraga atau tingkatan apa sih yang menurut kamu paling sulit gitu untuk ditaklukkan? Olahraga ya. Mungkin di ini Kak, kita ini mau ke prapon sih. Kalau Rizka lebih sulit kayak yang mau seleksinya ini, aduh bisa Prapon apa ini enggak. apa? Dia kejuaraan menuju PON tahun 2024 kalau nggak salah itu. PON ya? Oh iya 5 tahun sekali. Mm-mm. Oke. Itu sulit ya? Sulit banget Karena dia mewakili daerah atau mewakili apa tuh? dia mewakilin ini Provinsi iya, ya? jadi kita tuh harus Berarti dari bersaing nol. sama orang seprovinsi Lampung ini? Iya, jadi bersaing. Kemarin tuh emang udah porprov kan dibagi jadi tim A, tim B sama tim C. Jadi nanti diseleksi entah dari tes fisik atau teknik atau dari pokoknya ketentuan pengurusnya. Gitu.
Lebih susah Lebih emang susah ya, berarti mempertahankan. semakin tingkatannya semakin tinggi tuh semakin susah Iya, juga ya betul, peluang kita iya. untuk ini. Karena makin ketemu banyak dengan teman-teman PSHT yang lain yang mungkin lebih senior juga gitu kan ya. Nah kalau Rizka sendiri berarti sekarang kegiatannya ngapain nih? Di PSHT udah jadi pelatih kah atau masih berlatih juga atau bagaimana? Saya di UKM kebetulan ketuanya di UBL, UKM PSHT UBL Oke. itu. Jadi ya malam-malam itu kadang latihan, kadang sekarang skripsi. Oh, ya kan. iya, Jadi skripsi. sekarang udah nggak seberapa fokus lagi sih Kak ke silat karena Skripsi kemarin-kemarin dulu ya? skripsinya kasihan ya Oke. kuliahnya kayak ya emang jalan kuliahnya cuma kayak seadanya nggak puas aja di hati. Sekarang lebih ngurangin latihan sih tapi kalau mau ngilangin itu kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya udah cinta banget di sininya. Benar. Jadi memang harus life balance aja gitu ya. betul. Kuliah tetap jalan, hobi tetap jalan, Betul. prestasi jalan Jalan. gitu ya. Nah, memang kalau kenapa gitu PSHT ini harus latihannya malam? Ada filosofi tersendiri nggak sih gitu? Mungkin kalau sekarang bisa sih Kak. Kalau ngomongin zaman dulunya kenapa latihan malam? Dulu kan perguruan PSHT berdiri karena di zaman masih ada Belanda dan penjajah. Jadi kan kita itu harus nyari Berlatihnya endep-endepan. iya depan betul kan. Jadi kayak yang nyari tempat yang kecil yang nggak bisa dilihat orang untuk mempersiapkan untuk peperangan nanti. Tapi kalau sekarang udah modern, menurut modern, saya ya biasa-biasa aja gitu. Sore bisa, tergantung ketentuannya. Jadi memang kembali lagi ke peraturan lembaga Iya. masing-masing, nggak mengharuskan PSHT latihannya malam. Iya, dan kalau malam itu kan lebih kayak kita siangnya udah kerja, jadi malamnya kosong gitu. Kita bisa latihan di situ. Kita nggak ganggu kerjaan, nggak ganggu sekolah. Menurut saya seperti itu sih. Tapi memang filosofinya ada tersendiri juga ya, Iya. mengapa PSHT itu identik dengan latihannya Iya. malam gitu. Dan juga kembali lagi menjawab pertanyaan semua Tribuners yang penasaran dengan cara pengambilan atau kenaikan dari sabuknya. Itu memang benar, itu mereka punya cara khusus ya untuk mengetes mental dari anak-anak yang memang mempunyai jiwa dan rasa cintanya dengan PSHT ini gitu. Dan Rizka memang berhasil untuk melewati itu ya. Iya, alhamdulillah. Nah, itu mungkin boleh diceritakan sih Rizka gimana sih pada saat momen itu terjadi tuh Rizka mengambil sabuk atau kain tadi tuh. Kan itu kita tuh Kak, itu aku sabuk jambon waktu itu, sabuk pink nggak mau ngambil hijau. Dan jadi dikumpulin kan Oh, sekelompok. jadi memang itu setiap pengambilan sabuk. Tergantung deh Kak, tergantung ininya. Biasanya kalau di cabang dia ya biasa aja. Oh, biasa aja. Ntar dipulangin ke rayon masing-masing, kayak misalnya BLK sendiri, terus SMK 5 sendiri, ya terserah mau diapain nih anak gitu, mau di dadar gitu. Oke. Nah jadi waktu itu dikumpulin, jadi diomongin di sana, pokoknya ditakut-takutin lah biasa sama pelatih. Di sana sendirian, jadi berangkat sendirian dari sini. Aduh kayak mana, kayak mau balik lagi. Tapi memang bener sendirian. Di dalamnya ada pelatihnya biasanya Kak. Oh. Itu biasanya ditakut-takutin malahan kemarin tuh. Aku pokoknya ya balik lagi, ngeri kan liat muka pelatih yang udah menyeramkan itu lebih seram dari isinya seram makam dari- kan. Tapi masuk ya emang ketar-ketir sih Kak, berdoa Itu pokoknya. benar-benar makam. Ya makam, bener-bener makam. Aku di ITERA waktu itu, sebelum ITERA rame. Itu diperbolehkan bawa lampu senter atau apa enggak? Enggak, di situ ada lilin biasanya. Oh, ada lilin. Tapi Penerangan menuju lilin. ke sananya rombongan kah, masuknya sendiri-sendiri atau memang sendiri banget? Sendiri bener-bener banget. Oh, jadi di tesnya benar-benar sendirian. Iya, biasanya kalau nggak di makam di ruangan kelas sekolahan kayak gitu. wow. Tergantung maunya di mana. Jadi kita di situ disuruh mencari sabuk itu. Di mana sampai ketemu. Betul. Dan waktu itu Rizka nemuin di mana? Terus ya di makam itulah. Di makam itu. Sebenarnya itu ada di deket-deket situ lah Kak. Cuma kita takutnya jadi ketutup semuanya kan. Jadi saya ya cuma ngeraba-ngeraba lama itu Kak, 2 jam lebih. Oh, itu Mengumpul- ditutup matanya. Ya enggak, maksudnya ngumpulin niatnya itu Oh. kayak mana, balik lagi kena marah. Jadi kalau balik lagi gantian sama temennya nyari. Oh, gitu. Nggak ketemu, Iya, balik iya. lagi kayak gitu. Jadi kayak estafet gantian gitu ya. Gitu. Wow. Jadi ujungnya kalau Seru nggak ya? iya seru banget. Kalau nggak ketemu ya tetap dikasih sama pelatih. Sebenarnya itu kata pelatih ya Uji itu cuma mental uji aja. mental aja, seberapa berani. Seru ya Tribuners sebenarnya, Iya. tapi tidak untuk diulang ya. Betul, Tapi kalau manis. untuk menjadi kenang-kenangan itu seru banget ya, apalagi sekarang ya namanya hal-hal seperti itu pasti jadi cerita ya buat kita ya. Buktinya sekarang Rizka juga bisa cerita seperti ini karena udah ngalamin. Dan juga
ternyata prestasi yang diraih dari PSHT ini nggak hanya untuk diri sendiri aja dan nggak hanya untuk keluarga, tapi bisa mendorong Rizka ini untuk mendapatkan beasiswa loh. Buktinya mendapatkan beasiswa full funded banget di UBL ya, dengan jurusan apa? Sistem informasi. Sistem informasi loh Tribuners, sekarang sudah menjalani skripsi ya berarti Betul. Rizka ya. Luar biasa loh Tribuners ya. Dan Rizka, kita juga mengucapkan terima kasih banget karena Rizka udah mampir ke studio Tribun Lampung, udah memperkenalkan atlet PSHT juga ya. Rizka sendiri selaku atletnya, dan juga banyak sekali prestasi-prestasi Rizka dari SMK sampai dengan kuliah ini. Dan mudah-mudahan ya Tribuners, tayangan kita pada hari ini bisa menjadi inspirasi untuk Tribuners di rumah semua, bahwasanya prestasi itu tidak hanya akademik, tetapi prestasi itu juga bisa melalui hobi ya, seperti Rizka ini hobinya di PSHT menekuni, dan prestasi itu menjadi suatu prestasi untuk Rizka sendiri. Nah Tribuners, baiklah sampai di sini saja bincang kampus kita pada hari ini, masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Kita bakal ketemu di minggu depan selanjutnya dengan tema yang pastinya menginspirasi Tribuners